binatang tersebut halal hukumnya untuk dikonsumsi. Ya. Kapan binatang tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi? Maka patokan yang pertama di sini kembali, wa kullu hayawanin istatabathul arabu fahuwa halalun. Setiap hayawan bentuk binatang istatabathu yang disukai atau dimakan, dikonsumsi sehari-hari al-arabu oleh masyarakat Arab terdahulu, fahuwa halalun, maka huwa binatang tersebut hukumnya halal dan boleh dikonsumsi dan boleh dimakan, illa kecuali ma warada syar'u bitahrimihi, illa kecuali ma warada yang diriwayatkan asyar'u oleh syariat bitahrimihi dengan haram hukumnya, dengan diharamkan hukumnya. Mereka jadikan daging hayawan ini dikonsumsi keseharian, maka hukumnya halal kecuali ada riwayat dari syariat mengharamkannya. Dan juga apapun yang dijijikan oleh apa? Oleh masyarakat Arab, itu hukumnya apa? Hukumnya haram kecuali ada dalil syariat yang menghalalkan. Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Wa yahrumu minas sibai ma lahu nabun. Nah, sekarang kita kembali dari bentuk hayawan atau binatang, tipe apa aja yang diharamkan untuk dikonsumsi dagingnya. Wa yahrumu minas sibai wadan, yahrumu diharamkan minas sibadu, min dari siba binatang buas, malahu nabun qawiyun ya'du bihi, malahu yang lahu bagi binatang siba tersebut nabun. Tahu nab apa artinya? Cakar. Nab itu cakar, kuku cakar, ya'du bihi untuk membasmi lawannya atau untuk melindungi dirinya. Nah, jadi ada binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi dagingnya. Kita lihat dia mempunyai daya cakram enggak? Kalau emang dia mempunyai apa? Membela dirinya dengan cakramnya, dengan apa? Dengan kuku panjangnya, maka binatang tersebut haram untuk dikonsumsi. Paham toh? Jelas apa tidak? Seperti masalah kucing. Kucing ini binatang rumahan enggak? Lucu apa tidak? Lucu kucing. Tapi kucing membela diri enggak? Punya kuku yang tajam enggak? Tajam. Makanya kucing haram untuk dikonsumsi. Tidak boleh kita mengkonsumsi, haram hukumnya memakan daging kucing. Jadi dari bentuk binatang, ya, dari bentuk binatang malahu nabun, binatang buas yang mempunyai cakar, ya. Binatang buas yang mempunyai cakar untuk membela dirinya atau untuk melumpuhkan musuhnya, maka dagingnya haram untuk dikonsumsi. Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Wa yahrumu minat tuyur. Nah, kalau minat tuyur dari kalangan apa? Burung. Dan diharamkan untuk mengkonsumsi daging burung, motif binatang burung, ya. Malahu makhlabun qawiyun yajrahu bihi, itu malahu ma yang lahu bagi binatang burung tersebut makhlabun. Makhlab ini apa? Paruh, ya, paruh giginya. Nah, bagi setiap burung yang mempunyai paruh qawiyun yang kuat, yajrahu bihi yang bisa melukai lawannya bihi dengan paruh mulutnya, maka binatang burung tersebut hukumnya haram. Paham toh? Jelas apa tidak? Jadi kesimpulannya seperti ini.
apapun yang dikonsumsi dan dianggap bagus oleh masyarakat Arab terdahulu halal, kecuali yang diriwayatkan oleh syariat haramnya. Dan apapun yang dianggap jijik atau tidak dikonsumsi oleh masyarakat Arab terdahulu, hukumnya apa? Hayawan tersebut hukumnya apa? Hukumnya haram, kecuali ada riwayat syariat yang memubahkannya. Lalu bagaimana dengan bentuk-bentuk binatang? Ini yang dihukumkan oleh syariat. Binatang darat yang mempunyai cakram atau cakar yang tajam, yang bisa melumpuhkan musuhnya atau membela dirinya, maka hukumnya haram. Seperti apa tuh? Macan, haram apa tidak? Singa, haram apa tidak? Haram apa tidak? Haram. Ya, paham tuh? Nabun ini nabun. Oh ini nih, nabun itu apa? Taring. Nabun itu taring, bukan kuku. Paham tuh? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nah, setiap binatang buas yang mempunyai taring, binatang buas yang mempunyai apa? Yang mempunyai taring, yang bisa melumpuhkan musuhnya dan membela dirinya, maka haram. Nabun itu taring. Dan di dalam bentuk binatang burung yang terbang di langit, yang mempunyai makhlab. Makhlab itu kuku untuk mencekram. Makhlab kuku. Yang mempunyai kuku yang kuat, dengan syarat di situ kuku yang kuat. Paham toh? Untuk mencengkeram, melumpuhkan lawannya atau melukai lawannya, maka binatang burung yang mempunyai kekuatan di dalam cengkeraman kukunya haram. Yang penting di situ cengkeraman kukunya apa? Kuat. Di sini qawiyun, ya. Ketika cengkeraman kukunya apa? Kuat. Burung merpati itu. Burung merpati punya kuku nggak panjang? Punya kuku. Tapi ada kekuatan nggak buat melukai? Tidak ada. Paham? Itu kan burung merpati ada kukunya juga, begitu. Tapi dia tidak mempunyai kekuatan untuk melukai musuhnya. Jelas? Atau untuk membela dirinya dengan cengkeraman kukunya. Paham tak? Paham kaedahnya? Mana yang diharamkan dan mana yang dihalalkan? Yatahaddatsul musannif rahimahullahu ta'ala an ahkamil at'imati wal asal fi hada. Ini penjelasan tentang hukum makanan binatang yang dikonsumsi. Jadi kembali kepada dahulu kala masyarakat Arab bagaimana? Kalau emang masyarakat Arab mengkonsumsinya, maka itu halal, kecuali yang ada delik dari syariat dihukumkan haramnya. Dan apapun yang dijijikan oleh masyarakat Arab terdahulu, hukumnya haram, kecuali ada delik dalil dari syariat setelah datangnya Islam dengan dimubahkannya. Dan bentuk dari binatang darat, binatang buas yang mempunyai cakraman atau bisa melumpuhkan lawannya dengan nabun, dengan taringnya yang tajam, maka hukumnya haram. Dan dari binatang burung yang mempunyai apa? Cakraman kuku yang bisa melukai lawannya, maka haram. Tapi yang mempunyai cakraman kuku yang tidak bisa melukai, tidak ada kekuatan seperti itu, maka hukumnya halal. Merpati halal nggak? Burung pipit halal nggak? Walaupun tidak berdaging. Paham tuh? Kita masak burung pipit dapat apa? Kenyang apa kita? Tapi halal apa tidak? Elang haram apa tidak? Kenapa haram? Burung elang haram untuk dikonsumsi karena mempunyai apa? Mempunyai kuku untuk apa? Untuk melukai lawan, untuk melukai lawannya. Paham tuh? Jelas apa tidak?
Qauluhu ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu. Al-An'am 145. Wa qauluhu ta'ala, wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah menghalalkan bagi mereka at-tayyibat, tuh makanan-makanan yang tayyib, yang bagus, yang sehat. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan Allah mengharamkan kepada mereka al-khaba'is, makanan-makanan yang tidak bagus, makanan-makanan yang tidak baik. Jadi pada dasarnya apapun yang dikonsumsi oleh masyarakat Arab terdahulu itu halal, dan apapun yang ditinggalkan oleh masyarakat terdahulu itu haram. Contoh, nyamuk halal apa haram? Lalar halal atau apa haram? Haram. Kenapa? Karena ini binatang binatang yang istahbasathul Arab. Ini binatang-binatang yang dijijikan oleh masyarakat Arab terdahulu. Kecoa halal apa haram? Halal apa haram? Tikus halal apa haram? Tikus mah haram dedemit itu ya. Jelas apa tidak? Dan juga di dalam syariat ada hal yang haram. Binatang apapun yang hidup di laut hukumnya apa? Halal. Walaupun kita menemukan binatang tersebut di laut sudah dalam keadaan mati, sudah dalam keadaan bangkai, itu halal. Itu di dalam madhab kita, madhab Syafi'i, suci airnya, halal binatang yang ada di laut. Kecuali ada binatang yang hidup dua kampung, yang hidup dua apa? Dua alam. Nah itu binatang yang hidup dua alam hukumnya haram. Paham tak? Paham tak? Binatang yang hidup dua alam hukumnya, buaya dua alam apa tidak? Kodok dua alam apa tidak? Kalajengking dua alam apa tidak? Nah, binatang yang hidup dua alam maka hukumnya haram. Jelas? Binatang yang dikonsumsi oleh masyarakat Arab terdahulu halal. Binatang yang dijijikan atau tidak menjadi konsumsi oleh masyarakat Arab terdahulu haram. Kecuali ada dalil-dalil syariat yang menghalalkan atau mengharamkan. Lalu binatang yang mempunyai cakram, nab, untuk melumpuhkan musuhnya dengan apa? Dengan taringnya, halal apa haram? Haram. Lalu binatang burung yang terbang yang mempunyai apa? Cakraman kukunya untuk melukai musuhnya, halal apa haram? Halal apa haram? Haram. Lalu binatang yang hidup dua alam, halal apa haram? Haram. Seperti buaya, kodok, itu dua alam, maka hukumnya haram. Nah itu gaedah kembalinya mana binatang yang boleh dikonsumsi dan mana binatang yang tidak boleh dikonsumsi, mana binatang yang haram untuk dikonsumsi dan mana binatang yang mubah untuk dikonsumsi. Kecuali semua bentuk binatang yang ada di laut maka hukumnya halal. Semua binatang yang ada di laut hukumnya halal, hayyan wa mayyitan. Entah itu masih dalam keadaan hidup, entah itu sudah dalam keadaan mati, halal. Kalau yang ada di mana? Di laut halal. Semua bentuknya. Kalau di laut kan ada yang namanya apa? Maaf, hampir-hampir sama dengan binatang darat ya. Seperti namanya anjing laut. Ada nggak? Ada yang dinamakan anjing laut. Halal apa tidak? Halal. Ikan itu. Tapi kalau anjing darat, halal apa tidak? Haram. Walaupun namanya sesuai dengan nama binatang yang di darat yang diharamkan, apapun yang hidup di laut hukumnya halal. Hidup atau sudah mayit. Paus halal apa tidak? Halal apa tidak? Halal.
Paham? Belut halal apa tidak? Belut listrik halal apa tidak? Halal apa tidak? Hah? Halal. Apapun binatang yang hidup di laut maka hukumnya, jikalau di laut itu ada putri duyung, halal apa tidak? Halal. Walaupun putri duyung ya, bentuknya benar-benar kayak putri, tapi dia putri duyung ikan ya, hanya sekedar nama putri duyung, halal apa tidak? Halal hukumnya. Jadi apapun binatang yang hidup di laut tok, itu hukumnya haram dengan berbagai macam jenis dan bentuknya. Bahwa air laut itu airnya suci dan binatangnya halal, kecuali binatang yang hidup dua alam, baru itu hukumnya haram. Seperti buaya. Kalau kita memakan buaya haram apa tidak? Haram apa tidak? Hah? Haram. Tapi kalau kita memakan buaya, haram apa tidak? Haram. Kenapa buaya haram? Kenapa kodok haram? Karena hidup di dua itu gaedahnya. Binatang yang hidup di dua alam maka hukumnya haram. Pama warada syar'u bi ibadatihi jaza akluhu. Dan lihat gaedahnya, kita kembali setelah gaedah yang di atas. Apapun waroda yang diriwayatkan syar'u oleh syariat bi ibahatihi, untuk dibolehkan hayawan tersebut, daging hayawan tersebut, jaza akluhu, maka boleh akluhu untuk dikonsumsi. Wa tasaddaqa bihi, dan dibolehkan untuk tasaddaq bihi, untuk bersedekah bihi, dengan daging binatang yang dihalalkan. Jadi daging binatang yang diperbolehkan oleh syariat dengan dalil-dalilnya, baru di titik itu boleh kita mengkonsumsinya. Dan juga boleh kita tasadduk, bersedekah dengan dagingnya. Paham ya? Wa kullu ma warada syar'u bitahrimihi harama akluhu. Dan setiap ma warada yang diriwayatkan syar'u oleh syariat bitahrimihi, dengan tahrimihi hukum haram dari binatang tersebut, harama akluhu, haram hukumnya akluhu, untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Wa kullu hayawanin, dan setiap binatang lanassa fihi min kitabin aw sunnatin aw ijma' aw lam yarid amrun biqatlihi wastitabatihi al-arab ashabut tiba'is salimah bihalati rifahiyah fa hukmuhu halal. Tuh, lihat. Wa kullu hayawanin, dan setiap jenis binatang lanassa fihi, yang tidak ada nas dalilnya, min kitabin au sunnatin, di dalam kitab Al-Quran, di dalam sunnah ya, au ijma, di dalam ijma ya, tidak ada tuh dalilnya. Ada bentuk binatang yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran, tidak ada dalilnya di dalam sunnah, tidak ada dalilnya di dalam ijma. Walam yarid amrun biqatlihi, dan juga lam yarid, tidak ada riwayat amrun, perintah, biqatlihi, untuk membunuhnya, terhadap binatang tersebut. Wastitabatihi, dan melayakan, layak ya, melayakan untuk dikonsumsi al-arabu, oleh masyarakat Arab terdahulu. Mungkin binatang-binatang terdahulu di negara Arab lebih terbatas daripada negara kita. Paham? Dan ada binatang yang dalil syariat di dalam Al-Qur'annya tidak ada, di dalam sunnahnya pun tidak ada, di dalam ijma' pun tidak ada, dan masyarakat Arab pun tidak ada tak kala itu. Nah, siapa yang dimaksud dengan masyarakat Arab? Yang dimaksud dengan masyarakat Arab ashabut tiba, mereka yang mempunyai at-tiba, kebiasaan. Kajian lagi kan? Mana sabul fikih? Suruh ke sini sabul fikih. Ashabut tiba itu
Ashab mereka atiba, yang mempunyai kebiasaan atau moral salimah yang baik. Maksudnya bukan semua masyarakat Arab keseluruhannya, tidak, tapi bagi masyarakat Arab yang mempunyai jiwa apa? Jiwa yang normal, yang rapih, yang bersih. Jadi yang dikonsumsi oleh mereka halal, kecuali yang ada dalilnya di dalam syariat. Yang tidak dikonsumsi oleh mereka haram, kecuali ada dalilnya dihalalkan oleh syariat. Paham tak? Maka yang tidak ada dalilnya di dalam nas, di dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma', atau tidak ada perintah untuk dibunuhnya, dan juga tidak ada perintah apa? Dan juga tidak apa? Tidak dikonsumsi oleh masyarakat Arab terdahulu, menu binatang tersebut, fahukmuhu halalun, maka hukmuhu, hukum binatang tersebut halal. Nah, tak kala itu hukum binatang tersebut apa hukumnya? Halalun. Faidatun ma warada syar'u bihillihi. Ini binatang-binatang ya, yang diriwayatkan syar'u oleh syariat bihillihi, dengan halal hi binatang tersebut. Apa aja itu binatang-binatang yang diriwayatkan oleh syariat bihillihi, dengan halal hukumnya? Seperti al-himarul wahshi. Tuh, al-himarul wahshi, himar keledai wahshi, utan. Keledai utan apa itu? Zebra. Zebra itu keledai utan. Himarul wahshi, keledai utan. Tapi kalau keledai kampung, keledai kota, yang dipakai untuk kendaraan pada umumnya di masyarakat Arab, itu haram apa tidak? Haram. Paham? Jadi ada keledai kota, ada keledai hutan. Yang halal itu keledai hutan. Apa itu keledai hutan? Binatang yang bernama zebra. Buka, kasih tahu. Binatang yang bernama apa? Yang bernama zebra. Kasih tahu mana titiknya. Paham? Binatang yang bernama zebra. Nah, binatang zebra halal. Ya. Wal khayl, kuda halal apa haram? Halal. Kuda tuh. Wad dabag. Dabag itu apa ya? Kayak biawak Arab gitu, bukan biawak kita ya. Biawak kita haram itu. Dua alam itu hidup, luar dan dalam. Wasa'alab. Apa sa'alab? Hah? Saudaranya anjing tuh sa'alab apa? Serigala haram. Entar dulu tuh. Wal khayl, iya ya. Wasa'alab, sa'alab apa ini? Sa'alab itu apa? Wal konfat ya. Sa'alab haram. Konfat ini salah satu apa? Salah satu bentuk dari bentuk burung, binatang burung tuh. Wasanjab ya. Wa kullu hayawanin istakhbasathul Arab, dan seluruh binatang yang dijijikkan al-Arab, oleh masyarakat Arab terdahulu, yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat Arab terdahulu. Walam yarid, yang tidak ada riwayat nasun, nas dalilnya, bihillihi, bi dengan hillihi, dihalalkan binatang tersebut, fahuwa haramun, maka huwa haram, hukumnya haram. Kecuali yang tidak ada dalil Al-Qur'annya, tidak ada dalil hadisnya, dan tidak ada dalil ijma'nya, dan juga tidak dijijikan oleh masyarakat Arab. Paham tak? Kecuali binatang tersebut tidak ada dalil Al-Qur'annya, tidak ada dalil sunnahnya, tidak ada dalil ijma'nya, tapi masyarakat Arab tersebut yang standar, yang rapi, yang bijak, menjijikan daging binatang tersebut, maka di situ hukumnya apa? Haram. Jelas apa tidak? Di titik ini hukumnya apa? Hukumnya
hukumnya haram. Paham tak? Lianna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ja'alal hilla bitib tuh. Allah menjadikan hilla, hal yang halal itu bitib, sesuatu yang bagus. Tidak mungkin Allah halalkan kecuali hal yang bagus-bagus. Wa tahrim bil khabis, wa dan tahrim hal yang diharamkan bil khabis, jelek, jijik, itu habis. Jadi apapun yang dihalalkan oleh Allah itu pasti bagus. Paham? Layak untuk dikonsumsi. Tapi apapun yang diharamkan oleh Allah itu pasti tidak bagus, tidak layak untuk dikonsumsi atau menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Paham tak? Wa ja'ala dzauqu lil Arab tuh. Dan Allah menjadikan adzauq, rasa itu lil Arab, untuk masyarakat Arab. Li'annahum, karena anna sesungguhnya hum, mereka masyarakat Arab, al-mukhatibuna biddin, mereka yang pertama kali dituntut oleh agama. Mereka masyarakat Arab itu yang pertama kali apa? Diutusnya Nabi dari kalangan mereka. Yang tempat yang dimana yang diturunkan Al-Quranul Karim, kalamullahil malikil a'lam, maka masyarakat Arab itu menjadi poin yang bisa memilah dan memilih dengan dzauq. Paham? Jelas? Jelas? Menjadi patokan. Jadi apapun yang dikonsumsi oleh masyarakat Arab terdahulu halal, dan apapun yang tidak dikonsumsi atau yang dijijikan oleh masyarakat Arab terdahulu, maka hukumnya apa? Hukumnya haram. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Kecuali yang datang apa? Nasnya. Faidatun waradan nasu bitahrimil bagal. Tuh. Warada, telah diriwayatkan nas, dalil dari Al-Quran, bitahrimil bagal, dengan tahrim, hukum haramnya bagal. Apa itu bagal? Yang lahir antara kuda dan keledai. Bagal itu anak yang dilahirkan dari dua perkawinan antara kuda dan keledai, maka anaknya tersebut dinamakan bagal. Nah, hukum bagal halal apa haram dikonsumsi? Haram. Dan juga wal himarul ahli, himar kota, keledai kota ahli. Keledai kota itu yang kita lihat ya di negara Arab yang masih dipekerjakan, ada binatang keledai. Dia di atas kambing, tingginya di bawah kuda ya. Nah, itu keledai yang diaktivitaskan di dalam kota, dipekerjakan, itu haram. Hukum dagingnya haram. Tapi keledai wahsyi, himarul wahsyi, keledai hutan, boleh apa tidak? Keledai hutan boleh. Apa itu keledai hutan? Zebra. Zebra hukumnya apa? Hukumnya halal, binatang zebra. Itu halal, boleh dikonsumsi dagingnya. Yang belang-belang tuh, putih hitam, itu zebra. Kalau keledai kota, keledai kampung, itu biasa kulitnya, coklat-coklatan ya. Kulitnya biasa apa tidak? Biasa, itu coklat-coklatan. Paham dong? Jelas apa tidak? Wara'un wa yahrumu minas siba, wa dan yahrumu, diharamkan minas siba, min dari siba, binatang buas. Binatang-binatang buas yang diharamkan di dalam syariat, ma lahu nabun, ma yang lahu, bagi binatang buas tersebut, hu dhamir kembali kepada siba, binatang buas. Nabun, apa artinya nabun? Taring. Binatang buas yang mempunyai taring, apakah hanya sekedar taring saja? Tidak. Tapi binatang buas malahu nabun yang mempunyai taring, qawiyun, taring yang kuat. Ya'adu bihi, apa? Ya'adu itu apa? Untuk melumpuhkan bihi, melumpuhkan musuhnya, bihi dengan taringnya.
Nah, binatang-binatang buas yang mempunyai taring dan taring tersebut difungsikan untuk melumpuhkan musuhnya, maka binatang-binatang yang mempunyai taring kuat tersebut hukumnya haram, tidak boleh dikonsumsi. Contoh, singa punya taring apa tidak? Harimau punya taring apa tidak? Macan bentol punya taring apa tidak? Macan tutul tuh punya taring apa tidak? Haram gak dikonsumsi? Kenapa? Karena taringnya mempunyai fungsi untuk melumpuhkan lawannya. Jelas apa tidak? Jadi binatang buas yang mempunyai taring yang kuat untuk melumpuhkan musuhnya, maka hukumnya haram. Seperti singa, macan, ya. Tuh, ya'du bihi, melumpuhkan bihi dengan tarik tersebut alal hayawan, atas binatang-binatang lainnya. Wa yatagawa, wa dan yatagawa, dan dia memperkuat dirinya, menjaga dirinya gitu. Binabihi, bi dengan nabihi, taringnya. Jadi taring tersebut digunakan untuk melumpuhkan lawannya dan juga dia memperkuat, menjaga dirinya, binabihi, bi dengan nabihi, taringnya. Seperti apa? Kala asadika, seperti asad singa. Wan namar, tu namar tuh. Namar, macan. Wal fahad, lang. Paham tuh? Jelas apa tidak? Nah, ini binatang-binatang apa? Yang diharamkan, binatang buas yang diharamkan untuk dikonsumsi. Elang termasuk binatang buas nggak? Binatang buas lah. Ular binatang buas nggak? Haram nggak ular? Kenapa haram? Karena mempunyai taring. Sudah mempunyai taring, mempunyai racun lagi bisa, ya. Haram hukumnya. Jadi binatang dzunabin, yang mempunyai nab, yaitu taring, hukumnya haram. Tapi dengan syarat taringnya kuat dan untuk melumpuhkan lawannya, dan yatagawa, untuk menjaga dirinya, memperkuat dirinya dengan taring tersebut, maka motif binatang buas seperti itu hukumnya haram. Paham tak? Farun. Wa yuhramu minat tuyur. Nah, kalau dari kalangan binatang terbang, ya, binatang tuyur, maksudnya binatang du sayapin, binatang yang punya sayap, tuyur, burung. Nah, dari motif binatang-binatang burung yang bisa terbang, apa yang diharamkan? Seperti apa yang diharamkan? Ma lahu makhlabun, ma yang lahu bagi binatang burung tersebut makhlab qawi, makhlabun qawiyin, yang dimana binatang burung yang mempunyai makhlab. Makhlab itu apa? Cengkeraman, kuku panjang, cengkeraman, qawi, dengan syarat apa? Yang kuat. Jadi burung yang mempunyai cengkeraman, kuku yang kuat, yajrahu bihi, yajrahu bihi, yang bisa melukai, bihi dengan cengkeramannya, wa ya'ishu bihi, wa dan ya'ishu, dia at-tuyur, ya'ishu fa'ilnya tuyur, ya, dan ya'ish, dia bisa hidup bihi dengan cengkeramannya tersebut. Dia bisa hidup dengan apa? Dengan cengkeramannya tersebut. Paham tak? Jelas apa tidak? Ya, seperti elang. Paham? Haram apa tidak elang? Elang menjaga dirinya dan melumpuhkan musuhnya dengan cengkeraman kuku kuat dan tajamnya. Dan juga elang hidup dengan itu. Kalau ngambil mangsanya buat makan, pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Pakai sopi. Pakai cengkeramannya lah. Masa pakai sopi? Ya enak. Tiki? Enggak lah. Pakai cengkeramannya. Dia melumpuhkan lawannya, melukai lawannya dengan cengkeramannya, dan juga dia bertahan hidup mencari makan dengan cengkeramannya. Maka hukumnya apa? Burung yang seperti itu hukumnya motif burung seperti itu, binatang burung seperti itu haram untuk dikonsumsi. Paham tak?
Jelas apa tidak? Seperti nasar tuh, ya, dan juga sogar elang juga itu. Nah, lihat. Amma malahu nabun tuh. Amma adapun, maksudnya binatang ya. Adapun binatang, malahu nabun, ma yang lahu bagi binatang tersebut nabun. Paham? Apa nab? Hah? Amma malahu makhlabun, makhlab. Amma adapun malahu, adapun binatang ma yang lahu bagi binatang, burung tersebut makhlab, ada cengkeramannya. Paham? Seperti burung merpati, ada nggak kuku untuk mencengkeram? Burung merpati ada kuku, kuku untuk mencengkeram. Tapi lihat, dhaifin. Kalau binatang burung, dia mempunyai daya cengkeram, kuku panjang, tapi dhaif, lemah daya cengkeramnya. Yang diharamkan itu motif burung yang mempunyai daya cengkeram kuku dan yang begitu kuat bisa melukai, melumpuhkan musuh, dan dia mencari hidup dengannya, itu yang diharamkan. Adapun binatang burung malahu makhlabun, yang mempunyai makhlab, cengkeraman kuku. Jelas apa tidak? Dia mempunyai cengkeraman kuku. Akan tetapi motif cengkeramannya tersebut apa? Dhaifun, lemah, tidak kuat. Motif cengkeramannya tidak kuat, lemah. Bagaimana itu hukumnya? Kal hamamah tuh, seperti hamamah, burung merpati itu, yang bersahabat dengan manusia. Burung merpati ada kukunya enggak? Ada, tapi kukunya imut, kecil. Paham? Tidak ada kekuatannya. Dan dia tidak bisa hidup dengan kukunya. Tidak bisa bertahan hidup dengan kukunya. Nah, adapun binatang burung yang mempunyai cengkeraman kuku akan tetapi dhaif, lemah, kal hamamah, seperti hamamah burung merpati. Au nabin dhaif, atau binatang yang mempunyai nab, taring, lemah juga, dhaif. Ada binatang yang mempunyai taring, tapi daya taringnya itu bukan gawi, tapi dhaif, lemah. Nah, bagaimana itu hukumnya? Fala yuhram, maka la yuhram, tidak diharamkan. Tidak diharamkan untuk dikonsumsi, tidak diharamkan untuk dimakan, boleh untuk dimakan. Jelas? Jelas apa tidak? Nah, kalau binatang buas punya taring, tapi taringnya lemah, tidak kuat, tidak mampu untuk melukai lawan, maka binatang tersebut halal. Atau binatang burung yang mempunyai cakram, kekuatan apa? Kekuatan kuku, ya, untuk melukai, melumpuhi lawannya, dan untuk menghidupkan dirinya, untuk mencari maisha, kehidupan. Jikalau binatang burung tersebut mempunyai kuku, cakram yang panjang, tapi dhaif, lemah, tidak berfungsi untuk apa? Untuk melukai lawannya, maka bentuk binatang burung tersebut halal untuk dikonsumsi. Paham tuh? Jelas apa tidak? Rawa Muslimu wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, an Ibni Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah, naha, telah melarang, angkulli dhinabim minas siba, angkulli, an, dari, kulli, setiap, dhinabin, yang nabin, binatang yang mempunyai apa? Nab, taring, minas siba, min, dari siba, dari binatang buas, wa an kulli dhi makhlabin, wa an, wa, dan an, dari kulli, setiap, dhi makhlabin, dhi, yang makhlabin, yang mempunyai apa? Cakram yang kuat, kuku yang kuat, minat tuyur,
min dari tuyur, binatang burung. Rasulullah melarang, kata Sidina Abdullah bin Abbas, untuk memakan, mengkonsumsi binatang buas yang mempunyai taring, yang dimana taring tersebut untuk melumpuh, taring yang kuat untuk melumpuhkan lawan dan untuk menjaga dirinya. Dan juga Rasulullah melarang untuk memakan binatang tuyur dari motif burung yang mempunyai cakraman kuku yang kuat untuk menjaga dirinya dan juga untuk melukai musuhnya. Dua motif tersebut diharamkan untuk dikonsumsi oleh baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh, kalau yang tidak ada dalilnya, contoh, makan nyamuk haram apa tidak? Haram. Semut kita makan haram apa tidak? Haram kalau kita makan sengaja. Terus kutu, kita makan kutu haram apa tidak? Haram. Kecoa kita makan halal apa tidak? Haram. Kenapa? Karena binatang-binatang ini yang masyhur, yang dimana masyarakat Arab yang mempunyai jiwa yang normal menjijikkan bentuk-bentuk binatang tersebut. Maka binatang-binatang yang dijijikkan oleh masyarakat Arab terdahulu hukumnya haram untuk dikonsumsi, tidak boleh dimakan. Paham dom? Paham dom? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Faidatun. Yuhramu aklu mayudurul badan awil aklu kal hajari wa turabi wa summi wa zuzaj. Di sini nih dikatakan nih apa? Diharamkan memakan makanan mayadurrul badan, ma yang yadurrul badan, membahayai badan kita dan jasad kita. Haram kita memakan makanan yang bisa membahayai badan kita, jasad kita, atau membahayai akal kita. Haram hukumnya untuk dikonsumsi. Contoh, kal hajari, seperti hajar, batu. Makan batu halal apa tidak? Haram. Kenapa? Bisa membahayakan tubuh kita. Bahkan bisa membahayakan pernapasan kita. Pas kita makan batu, nyangkut di leher, selesai ente. Mau dari mana ente napas? Mau lewat saluran mana ente minum dan makan? Nyangkutnya pas lagi dilak-lakan, selesai, wabillahi taufik, tamat, game over. Haram makan batu. Kenapa? Karena membahayai tubuh kita. Waturabi, makan tanah halal apa haram? Haram. Karena tidak ada manfaatnya. Bahkan bisa mengganggu pencernaan dan kesehatan diri kita. Nggak boleh makan tanah, haram hukumnya. Wasummu, wadan summu, racun. Makan racun halal apa haram? Hanya orang bego ditawarin racun terus dia bilang iya. Lalu setelah minum racun dia berkata, Masya Allah, rasanya kayak sirup ABC. Orang bego tuh. Paham? Jelas? Dikasih racun dimakan, diminum. Setelah diminum, rasanya nikmat. Kayak rasa apa? Buah leci, sirup ABC. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paham dong? Jelas apa tidak? Nah, minum racun haram. Dan juga nih, wazujaj. Apa zujaj? Makan kaca. Nah, bagaimana tuh dengan hukumnya kuda lumping? Haram. Itu menyiksa diri, melukai diri. Paham? Kaca dimakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena memakan kaca, memakan tanah, dan juga memakan batu, dan juga memakan racun, itu hal-hal yang membawa mudarat terhadap tubuh kita. Segala sesuatu
yang dikonsumsi yang bisa membawa mudarat terhadap tubuh kita, maka hukumnya haram. Paham toh? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas. Faidatun yuhramu ma umira biqatlihi. Nah, ada juga motif makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada perintah untuk dibunuh. Paham? Yuhramu, diharamkan. Ma umira biqatlihi, ma yang umira diperintahkan oleh syariat biqatlihi untuk membunuh binatang tersebut atau hayawan tersebut. Yang artinya hayawan atau binatang yang diperintahkan oleh syariat untuk dibunuh atau dihalalkan untuk dibunuh, maka hukumnya haram untuk dikonsumsi. Seperti apa tuh? Di sini dikatakan kal pawasiq, seperti pawasiq, binatang-binatang yang dinisbahkan fasik oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kal pawasiqil khamas wahia al-ghurab. Ghurab ini kalau nggak salah apa? Gagak ya? Apa ini ghurab? Abqa ya. Wal ghurabul kabir ya'kulu zara'. Ghurab itu apa? Yang makan zara' tuh, tanaman. Ya. Nah, seperti burung itu wal aqrab, dan juga akrab kalajengking. Ya. Haram tuh kalajengking. Wal hayah, dan juga hayah, ular. Wal fa'rah. Nah, fa'rah, nah. Apa fa'rah? Tikus. Nah, ini binatang-binatang yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad untuk dibunuh. Kelelawar, awas tuh, haram. Paham tuh? Jangan mentang-mentang bisa terbang, oh burung. Kelelawar tidak menyakitkan, tidak mempunyai cakraman, ya, tidak melukai, haram. Jelas? Nah, itu binatang-binatang yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad untuk apa? Untuk dibunuh, maka haram untuk dikonsumsi. Jelas apa tidak? Nah, ini kesimpulan. Kaidah kembalinya binatang mana yang halal untuk dikonsumsi dan hayawan mana yang halal untuk dikonsumsi. Lalu motif binatang darat yang halal yang mana, yang haram yang mana, dan juga yang keempat motif binatang udara yaitu burung, mana yang halal dan mana yang haram. Dan juga apapun bentuknya haram untuk dikonsumsi apabila melukai, menyakiti diri kita, jiwa kita, badan kita, nyawa kita. Paham toh? Jelas apa tidak? Dan jikalau ada bentuk binatang yang tidak ada nas, tidak ada dalil di dalam Al-Quran, tidak ada dalil di dalam Sunnah, haram atau halalnya lihat di sisi lain. Jikalau binatang tersebut diperintahkan oleh syariat untuk dibunuh, ya, diperintahkan oleh Nabi untuk bunuh, maka binatang yang diperintahkan untuk dibunuh haram untuk dikonsumsi. Jelas? Nah, itu kesimpulan mana yang halal dan mana yang haram untuk dikonsumsi dari jenis hayawan atau binatang-binatang, maka larinya kepada kaidah yang kita pelajari tadi. Paham toh? Paham toh? Paham toh? Nah, itu hukum ahkamul at'imati. Hukum apa? Hukum apa? Makanan ya, yang halal atau yang haram untuk dikonsumsi. Paham toh?
daging bangkai. Lihat di sini. Qala al-musannifu wa yahillu lil muttari, wa dan yahillu dihalalkan, lil muttari bagi yang muttar, bagi yang udur, bagi yang darurah, darurat. Fil makhmasata, fi dalam makhmasata, makhmasati itu kelaparan. Bagi mereka yang dalam keadaan udur, dalam keadaan darurat, jikalau merasakan lapar yang begitu luar biasa dan tidak ada lagi makanan yang bisa dikonsumsi, tidak ada lagi, dengan syarat tidak ada lagi, atau dia dalam keadaan lapar dan posisi dia di atas gunung atau di tengah-tengah hutan, tidak ada makanan yang bisa dikonsumsi, atau dia dalam keadaan dieksekusi, di penjara, ya, di salah satu tempat yang tidak disediakan apapun. Nah, dalam keadaan darurah, dalam keadaan darurat, maka boleh bagi dia memakan bangkai. Karena pada hakikatnya bangkai itu hukumnya haram apa halal? Haram. Kapan dibolehkan untuk dikonsumsi? Bagi mereka yang dalam keadaan darurah. Darurat. Kalau sudah darurat, yang haram menjadi halal. Jelas? Tuh lihat. Wa yahilu lil muttari, tuh dihalalkan lil muttar, bagi mereka yang muttar, darurat, udur. Fil makhmas atau fi dali makhmasati, lapar ya, dalam kelaparan, ayakula untuk memakan, minal maitati, min dari maitati, bangkai, binatang yang sudah menjadi bangkai, binatang yang sudah mati. Al muharramah, dari maitah, bangkai binatang muharramah yang diharamkan. Tapi dengan syarat, boleh bagi mereka yang udur, bagi mereka yang dalam keadaan darurat mengkonsumsi bangkai yang haram, boleh apa tidak? Boleh dalam keadaan darurat, jikalau sudah tidak ada lagi makanan yang layak untuk tapi dengan syarat, sampai batas mana dia boleh mengkonsumsi itu? Jelas? Bukan asal mengkonsumsi 2 kambing bangkai, 5 kambing bangkai. Itu pesta pora. Paham? Jadi boleh bagi mereka yang dalam keadaan udzur, bagi mereka yang dalam keadaan darurah, untuk memakan daging bangkai yang haram. Boleh, menjadi halal, mubah. Karena dalam posisi darurat, dalam posisi dengan syarat tidak ada lagi makanan yang bisa dikonsumsi, tidak ada lagi makanan halal yang bisa dikonsum. Tapi dengan syarat, boleh bagi mereka yang udzur untuk memakan bangkai tersebut. Dengan syarat apa? Secukupnya. Kalau sudah kenyang, Anda wajib berhenti. Kalau sudah kenyang, Anda lanjut makan menghabiskan, maka sisanya haram. Jangan asal boleh, diborong semuanya. 5 bangkai sapi dimakan semuanya, itu pesta pora, tong. Bukan darurah, tong. Paham? Kalau emang cukup dia dengan 10 suap, ya cukup dengan 10 suap memakan daging bangkai tersebut. Kalau lebih dari 10, maka 11 sampai ke atasnya hukumnya haram. Jelas? Jelas? Tuh lihat. Ayakula, bagi mereka yang udur boleh memakan minal maitah, min dari maitah, bangkai. Al muharramah, yang diharamkan. Ma yasuddu, ma yang yasuddu, mengganjal, bihi, bi dengan apa itu? Hinya dhamir kembali kepada daging yang diharamkan tersebut, ramqahu, rasa laparnya. Jelas? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jadi cukup untuk menambal rasa lapar, selesai. Kalau emang rasa laparnya sudah selesai, misalnya dengan 10 suap, hilang rasa laparnya, maka suapan yang ke-11 sampai ke atas haram kalau dilanjut. Paham toh? Jelas apa tidak? Jangan mentang-mentang oh lagi udzur boleh, hayo semuanya dihabak. Itu pesta pora itu. Hura-hura itu.
Paham? Jelas apa tidak? Walana, dan bagi kami maitatan, ada dua maitatan, dua bangkai, dua binatang bangkai, halalani, halal, dua-duanya halal hukumnya. Walaupun sudah menjadi bangkai, maka hukumnya halal untuk dikonsumsi. Ada dua binatang. Apa binatang tersebut? Dalam keadaan hidupnya halal, walaupun sudah matinya pun halal. Ada dua binatang. Ini di dalam madhab Syafi'i. Apa dua binatang yang halal hidupnya, halal bangkainya? Yang pertama as-samaku, yaitu ikan dengan segala bentuknya. Mau ikan pari, mau ikan teri, mau ikan paus, mau ikan pauji, apapun bentuk ikan hukumnya halal. Hidupnya halal, setelah matinya bangkainya pun halal. Jelas? Mau ikan putri duyung halal, mau ikan anjing laut halal. Di dalam mazhab Syafi'i, air yang ada di laut halal, suci. Dan binatang yang ada di laut hukumnya apa? Halal. Paham toh? Paham toh? Itu dua binatang yang halal hidup dan apa? Hidup dan matinya. Wadamani halalani, wadan damani, dua darah halalani, dua-duanya halal. Dan ada dua darah yang bibitnya dari darah. Itu ada dua hal yang halal untuk dikonsumsi. Apa itu? Al-kabidu. Nih kabid, hati. Hati kambing, hati unta, hati ayam, hati-hati. Itu hati terolah dari mana? Itu hati terolah dari mana? Dari darah. Halal apa tidak? Halal. Lalu yang kedua at-tohal. Apa itu tohal? Empedu. Empedu kambing, empedu unta, empedu ayam, ya, itu halal. Nah, sedangkan hati dan empedu itu pada dasarnya dari mana? Dari darah. Hanya dua darah yang dihalalkan, yaitu hati dan empedu, dan hanya dua binatang yang dihalalkan hidup dan matinya, walaupun sudah mati dan menjadi bangkai halal, yaitu ikan dan belalang. Paham toh? Jelas apa tidak? Jelas sampai di sini? Mana yang halal, mana yang haram, jelas? Dan kapan kita dihalalkan untuk memakan bangkai, jelas? Dan dua binatang yang dihalalkan hidup dan matinya, jelas? Dan ada dua hal yang terbentuk dari darah tapi halal, jelas? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak?